kan ya. Karena akselerasi sel mitokondria kita itu berbeda. Kalau mereka 40%, kita itu cuma 2,5%. Makanya kita begini-begini saja. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menembus batasan akselerasi itu. Nah, memang ada orang-orang tertentu yang mampu menembus batasan akselerasi itu, tapi dia tidak boleh yang namanya berdemonstrasikan. Makanya lihat para nabi. Akselerasi sel para nabi kan luar biasa. Makanya dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Tapi kenapa tidak boleh sembarangan mendemonstrasikan kemampuannya? Karena apabila mereka sering mendemonstrasikan, itu dia didewakan. Makanya dia membumi ya. Iya, dia harus membumi, dia harus masuk kepada mereka. Kecuali sekali-kali lah begitu kan. Sekali-kali pun kalau kepepet sekali. Jadi tidak boleh dia itu mendemonstrasikan, menunjukkan kekuatannya. Bahkan kekuatannya harusnya disembunyikan rapat-rapat. Tapi ternyata tetap keadaan tidak memungkinkan untuk bisa itu. Akhirnya terpaksa demonstrasi, akhirnya terpaksa menunjukkan kekuatannya. Iya. Ya satu contoh lah, ini cerita tentang Musa nih. Dia kan bawa kaum. Terus Firaun ngejar. Bagaimana teknisnya dia bawa kaum tapi tidak terkejar oleh yang namanya pasukan-pasukan itu? Iya. Gimana Jadi teknisnya? Jalan kaki ya. Dia katanya pakai katanya jalan pasukan kaki. kuda. Iya. Ngejarnya. Iya, katanya jalan kaki. Iya. Tapi teknis jalan seperti apa sih Mbak? Sehingga sampai tidak bisa terkejar. Levitasi. Iya. Ngejarnya. Iya, katanya jalan kaki. Iya. Tapi teknis jalan seperti apa sih Mbak? Sehingga sampai tidak bisa terkejar. Levitasi di situ kali Nah, banyak. itu masuk ya jelas, itu mah terserah. Tapi yang jelas. Kang mau tanya mengenai dorpal, lagi-lagi dorpal. Iya. Bangsa Lemuria membuat dan meletakkan dorpal apakah hanya di setiap gunung untuk menyeimbangkan bumi ini? Iya. Apakah ada kaitannya atau hubungannya batuk dulu, dengan izin setiap batuk. erupsi gunung dan gempa yang terjadi setiap saat di bumi? Iya. Mohon dijelaskan kaitannya pula dengan Al-Quran bahwa gunung dibuat untuk penyeimbang bumi supaya stabil dan gunung-gunung itu pun berjalan atau bergerak seperti awan. Betul, jadi begini, itu kan istilah ya. Jadi penterjemahnya itu harus diterjemahkan lagi secara logis, jangan mistis. Baru Al-Quran itu bisa menjadi kitab yang rahmatan lil alamin. Kalau misal sekarang kita hanya menerjemahkannya sekedar dari bahasa saja tanpa kita memikirkan, bahkan Sang Maha Pencipta sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, dia memurkai orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Itu di surat Yunus ayat 100 kan jelas itu. Nah, tinggal bagaimana kita berpikir dan menggunakan akal kita. Kenapa gatal tenggorokan? Ya udah, matiin dulu AC-nya. AC-nya matiin dulu, gampang itu mah. Kita mah sudah biasa beradaptasi dengan. Nah, itu sebetulnya kenapa disimpannya juga di gunung? Karena memang bisa jadi pancang-pancang dan tiang-tiang, dan itu pasak untuk menyeimbangkan gitu. Karena di dalam itu ada dorfal itu tadi kan yang tadi kita jelaskan teknisnya tentang Erselna. Dorfal mengeluarkan gelombang Erselna untuk mempengaruhi molekular tanah agar ikatan molekularnya itu menjadi sangat kuat dan sebagainya. Kemudian apabila ada gelombang yang lebih besar berupa gempa itu, dia mengeluarkan lagi gelombang yang lebih kuat, yang menyeimbangi lah. Seperti untuk mematikan suara itu dengan suara, seperti untuk mematikan api dengan api, bisa semacam begitu. Cuma masalahnya bagaimana ukurannya. Nah, ini ukurannya itu harus pas. Nah, jadi itu sebetulnya memang disebutkan di sana, memang disebutkan juga. Terus memang disebutkan juga bagaimana cara bagaimana kita menyeimbangkan. Ya. Nah, sebagai pasok itu kan ya? Iya, pasak, bukan pasok, pasak ya, pasak. Iya. Ada lagi kan ini dari Panarunga kan, cuma ini keluar dari OOT ini, out of topic. Cuma masih ada sedikit tentang dorpal, berarti ke laptop tentang Lemuria kan. Iya. Itu bagaimana mengenai struktur sosial masyarakat waktu itu? Itu benar-benar madani loh. Di sana sudah tidak ada yang namanya raja, pemimpin dan sebagainya, karena tiap orang itu sudah bisa memimpin dirinya sendiri. Ada nggak istilah koordinator? Koordinator mah ada yang ditunjuk lah. Enggak, bukan presiden, tapi koordinator saja. Karena di sana semua sama. Jadi semua memiliki kehormatan yang sama, semua saling menghargai, semuanya itu tidak ada yang namanya strata.
Tapi yang ada biasa kesepakatan semua ditunjuk adalah orang yang sudah biasa sibuk, biasa riweuh gitu, dan mereka siap untuk menjadi koordinator saja. Jadi seperti RT-RT-nya lah gitu lah. Nah, tapi dia bukan pemimpin. Oh, itu bukan istilah. Bukan, tidak ada di sana atau pemimpin. ada istilah tersendiri. Tidak ada rajanya, tidak ada. Tapi mereka itu adalah ini saja orang yang dituakannya sajalah gitu kan di sana itu. Jadi karena semuanya udah mengerti bagaimana untuk bersikap, bagaimana berbuat, bagaimana berpikir, bagaimana memakmurkan, bagaimana mengurus anak dan istri dan sebagainya. Makanya kenapa di tempat-tempat yang biadab itu diturunkan agama. Nah, sekarang tanya nih, kenapa di Indonesia tidak diturunkan agama? Kenapa Nabi Muhammad yang terakhir di sana? Iya. Pertanyaannya itu sebenarnya menggelitik banget. Berarti kalau pertanyaan seperti itu, berarti jawabannya sih gampang aja. Berarti kita emang ini sudah menjadi memang bangsa yang beradab. Sudah beradab kita itu. Kenapa agama itu diturunkan di daerah-daerah sana, di Afrika, Timur Tengah kayak gitu kan? Kenapa tidak diturunkan di sini? Karena orang-orang di sini itu sudah tidak perlu itu, sudah beradab semua. Akhirnya diturunkanlah di sana begitu kan. Nah, ini yang tidak pernah terbahas. Bahkan sekarang malah tatanan kita tuh jadi acak-acakan begini kan. Iya. Nah, itu tadi itu apa pertanyaan Lemuria tuh? Kenapa mereka tuh tidak hilang ya, tapi mereka tuh memang pindah, sudah selesai tugasnya ya sudah. Mereka tuh tidak turun. Maksudnya tidak mulai ditutupi sejarahnya. Nah, sejarah ini mulai ditutupi. Kan sekarang lihat, antara Adam ke Idris itu kan kosong ya. Itu kosong Itu kosong, tidak ada itu yang namanya tulisan-tulisan dan sebagainya. Manuskrip juga nggak ada. Manuskrip nggak ada. Tapi sebetulnya ada, tapi dihilangkan. Bahkan di Iskandaria catatan-catatan tentang ini sendiri, tentang dunia Islam sendiri kan dihapuskan, dimusnahkan. Jadi memang penguasa-penguasa berusaha mereka tuh menghapuskan peradaban dan lalu diubah dengan apa yang mereka mau gitu loh. Dan itu sejak zaman mulai terjadi proses pembiadaban. Bagaimana caranya agar raja-raja itu benar-benar menguasai, karena dulu tidak ada raja-raja yang diktator, itu tidak ada. Setiap suatu kehidupan yang beradab itu tidak ada yang namanya kediktatoran, tapi yang ada adalah kemakmuran. Karena itu masyarakat madani, tiap masyarakat itu, tiap orang itu, mereka itu benar-benar bisa memadanikan dirinya sendiri, bisa mengurus dirinya sendiri, dan bisa memakmurkan dan saling memakmurkan di antara satu dengan saudara-saudaranya yang lain. Nah, ini bagaimana caranya agar orang-orang itu tidak menjadi makmur. Nah, kalau misalnya orang tidak menjadi makmur, akan muncul seorang yang akan memakmurkan mereka, muncul jadi pahlawan, muncul jadi raja, dan akhirnya mereka bisa menguasai orang-orang itu. Ini yang seharusnya kita ketahui sampai sekarang. Ini malah kita belajar dari orang-orang yang justru ngerusak itu malah, gitu kan? Kita bahas semua dari manuskrip dan sebagainya. Karena kita akan meluaskan pandangan kita. Kita tidak bisa menggunakan kacamata kuda di sini. Kita tidak bisa hanya dari satu arah. Kita akan berpikir holografik dan kita akan bahas semuanya itu dengan tuntas. Nah, ketika kita melihat itu tadi, ini tersirat ya. Tersirat itu memang tersirat itu ada sebuah peradaban yang sangat luar biasa. Bangunan-bangunan mereka tinggi. Ketika kita ke Rancabuaya tuh, kan itu tinggi-tinggi kan ya. Itu luar biasa tinggi, dan ternyata di sana ada penyelam-penyelam yang suka biasa ngambilin lobster. Penyelam lobster ya. Nah, mereka tuh melihat bangunan-bangunan yang sangat besar di bawah tuh. Ada tiang pancang yang besar, ada ini tuh di bawah laut. Makanya nanti kita akan ke sana lagi, kita akan ke Rancabuaya lagi, dan kita akan explore itu. Kalau perlu kita menyelam ke bawah gitu kan. Diving. Kita menyelam. Eye of Horus itu ditemukan juga di Rancabuaya di sana. Kemarin saya lihat. Nah, itu Eye of Horus kita sudah amankan. Tapi yang belum diamankan itu piramidnya. Insya Allah nanti kita akan amankan